Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla, syarah atas kitab Matan Isa Wuji. Sekarang kita akan membahas terkait simbol dari maudhu atau subjek dan simbol dari mahmul atau predikat yang disampaikan oleh para manatikoh. Wa'lam, dan ketahuilah annahu bahwa sesungguhnya sya'an qad jarat, sungguh telah berlangsung adatul qaumi, apa kebiasaan kaum. Yang dimaksud dengan kaum di sini adalah manatikoh. Bi annahum, dengan sesungguhnya siapa al qaum, yu'abbiruna, ialah mengungkapkan siapa al qaum atau mengistilahkan siapa al qaum anil maudhu'i, dari subjek, bija dengan ja. Jadi para logikawan itu memberikan simbol subjek dengan ja. Wa anil mahmuli, dan dari mahmul predikat biba dengan ba, dan memberikan simbol predikat dengan ba. Fayakuluna, sehingga ketika mereka memberikan contoh, mereka berkata seperti ini. Fayakuluna, maka berkata mereka, kullu ja ba, setiap ja adalah ba. Ini ya, ini kan simbol. Ja ini adalah simbol dari maudhu, sementara ba ini simbol dari mahmul. Duna kullu insanin hayawanun masalan, bukan memberikan contoh dengan kasus tertentu atau materi tertentu. Seperti contoh ini misalnya, kullu insanin hayawanun masalan, seumpamanya. Tidak memberikan contoh kasuistik atau tidak memberikan contoh khusus, melainkan memberikan contoh dengan menggunakan simbol. Sehingga simbol ini bisa diterapkan kepada contoh-contoh yang lain. Tujuannya apa? Lil ikhtisari, untuk meringkas, walidaf itawahumi, dan untuk menolak anggapan inhisari jusiyatil ahkam, terbatasnya partikular-partikular aturan-aturan hukum, fi madatin, di dalam materi tertentu. Jadi tujuannya ada dua. Pertama yaitu lil ikhtisar, untuk meringkas, karena ketika disimbolkan dengan ja dan ba, tentunya ini lebih ringkas dibanding memberikan contoh kullu insanin hayawan. Kullu ja ba. Ini lebih ringkas daripada contoh kullu insanin hayawan. Lil ikhtisar, untuk meringkas. Dan juga untuk menepis anggapan bahwa aturan-aturan yang ada di dalam ilmu mantik ini hanya bisa diterapkan kepada contoh-contoh khusus. Misalnya kan kita kalau sering mendengar contoh di dalam tarif itu, misalnya al-insanu hayawanun natik, itu saja yang diulang-ulang. Nah, biasanya seperti itu kan. Sehingga seakan-akan aturan-aturan yang ada di dalam ilmu mantik ini tidak aplikatif. Nah, untuk menepis anggapan yang seperti itu, maka para logikawan atau manatiko itu memberikan simbol, memberikan kode ya, khusus ya, yang mewakili maudhu dan yang mewakili mahmul. Simbol dari maudhu adalah ja dan simbol dari mahmul adalah ba. Wal khotbu yasirun, dan adapun perkara yasirun ialah mudah. Wal khotbu ini artinya wal amru,
Ai wal amru yasirun. Perkara ini mudah. Masalah simbol ini mudah. Falihada, maka karena ini, ai falikaunil khatbi yasirun, khalafahumul musannifu, khalafa menyelisihum terhadap al-qaum, al-musannifu siapa musannif. Karena masalah simbol ini masalah yang mudah, tidak sulit, maka musannif yaitu Syekh Al-Abhari tidak memberikan contoh di dalam kitab ini dengan menggunakan simbol. Tapi beliau memberikan contoh sebagai contoh, misalnya ketika memberikan contoh, ya contoh asli yaitu kullu insan hayawanun. Seperti itu ya. Gak ada gak ada simbol ya yang disampaikan oleh Syekh Al-Abhari di dalam kitab Matan Isawuji ini. Beliau tidak menggunakan simbol. Karena masalah simbol ini masalah yang mudah sebenarnya. Sekarang kita masuk kepada pembagian qadhiyah bi'tibarin nisbah atau pembahasan qadhiyah berdasarkan nisbah, berdasarkan nisbah. Qadhiyah itu bagian-bagiannya atau unsur-unsurnya ini ada tiga. Yang dimaksud di sini adalah qadhiyah hamliyah. Tahu, saya ingin perjelas bahwa qadhiyah hamliyah itu tersusun dari tiga unsur. Pertama adalah maudhu, kedua adalah mahmul, yang ketiga adalah nisbah. Nah, fokus kita sekarang adalah pembahasan qadhiyah hamliyah yang berkaitan dengan nisbah, yaitu relasi antara maudhu dan mahmul. Jika relasinya mahmul dan maudhu ini berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan, maka ini disebut dengan maddatul qadhiyah. Maddatul qadhiyah. Cuman kalau ya, kalau relasi antara mahmul dan maudhu ini diwakili oleh lafaz tertentu, maka ini disebut dengan jihatul qadhiyah. Jihatul qadhiyah. Nah, kemudian qadhiyah yang ada jihatul qadhiyahnya nanti disebut dengan qadhiyah muwajjahah, yaitu proposisi modalitas. Biasanya di dalam buku-buku logika disebut dengan proposisi modalitas. Dan untuk pembahasan ini, yaitu yang dikenal nanti dengan qadhiyah muwajjahah, ini pembahasannya panjang sekali dan sulit ya. Pembahasan paling sulit di dalam babul qadhiyah ini adalah pembahasan terkait qadhiyah muwajjahah. Ini butuh pembahasan khusus ya. Dan saya tidak akan menjelaskan panjang lebar terkait masalah qadhiyah muwajjah ini, karena ini insya Allah saya akan menjelaskan dengan menggunakan kitab khusus yang terkait dengan qadhiyah muwajjahah. Saya hanya akan membacakan saja bahwasanya ada yang disebut dengan qadhiyah muwajjahah. Wa annahu, dan sesungguhnya sya'an kama la budda, sebagaimana harus lil qadhiyati bagi qadhiyah, bagi proposisi min nisbatin dari nisbah, dari relasi antara mahmul dan maudhu, kama sebagaimana sesuatu yaitu keterangan marro yang telah lewat, apa ma la budda harus laha bagi qadhiyah min kaifiyatin fil waqi', dari kualitas fil waqi' di dalam kenyataan. Maksud dari kaifiyah ini apa? Yaitu kaifiyatun nisbah, kualitas relasi antara mahmul dan maudhu ini berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan. Apakah relasinya adalah wajib atau mungkin atau mustahil? Nih. Jadi kaifiyatun nisbah bi'tibaril waqi ini hanya ada tiga kemungkinan ini.
yaitu apakah relasinya mahmul dengan maudhu'nya itu adalah wajib atau mungkin atau mustahil. Misalnya contoh seperti ini. Zaidun alimun. Yang menjadi maudhu di sini adalah Zaid. Yang menjadi mahmul adalah alim. Kemudian antara Zaid dan alim ini ada nisbah, yaitu relasi antara mahmul dan maudhu. Nah, kualitas relasinya kualitas relasi antara mahmul dan maudhu ini di dalam contoh Zaidun alimun itu apakah wajib, apakah mungkin atau mustahil? Apakah alim itu wajib menempel kepada Zaid atau alim itu mungkin saja menempel kepada Zaid atau mustahil alim ini menempel kepada Zaid? Nah, di dalam contoh Zaidun alim, kualitas relasi atau predikat, kualitas predikasi alim kepada Zaid ini mungkin berdasarkan kenyataan, berdasarkan faktanya itu mungkin. Ya, kualitasnya itu bisa saja Zaid ini alim, bisa saja tidak. Mungkin saja Zaid ini alim, mungkin saja tidak alim. Ini adalah contoh ya dari kaifiyatun nisbah, kualitas relasi antara mahmul dan maudhu bi'tibaril waqi yang berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan. Watu sama dan dinamai apa kaifiyah fil waqi, watu sama dan dinamai apa kaifiyah fil waqi madatan pada madah. Nah, qadhiyah yang relasinya antara mahmul dan maudhu'nya itu dipahami berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan, maka disebut dengan madatul qadhiyah. Ya. Materi proposisi disebut dengan madatul qadhiyah. Fa in dzukira maka jika disebutkan laha bagi kaifiyah lafdun apa lafat ia dulu yang menunjukkan apa lafat alaiha atas kaifiyah sumya maka dinamai apa lafat jihatan pada jihah. Jihah, jihah ini aspek ya atau sudut pandang, aspek atau sudut pandang. Wasumiyat dan dinamai al-qadiyatu apa proposisi muwajjahatan pada muwajjahah. Muwajjah ini ya artinya kalau di buku logika itu modalitas atau diarahkan untuk menunjuk kepada modal tertentu. Ini muwajjahah namanya. Ya, muwajjahah. Nah, jika kaifiyatun nisbah itu diwakili oleh lafat, artinya ada lafat khusus yang menunjuk kepada kaifiyatun nisbah, maka lafat ini disebut dengan jihatul qadhiyah. Dan qadhiyah yang disertai dengan jihatul qadhiyah ini disebut dengan qadhiyah muwajjahah. Nih, maksudnya demikian. Contohnya, kalau saya mengatakan Zaidun yumkinu aliman. Zaid mungkin, ya. Zaid adalah mungkin alim. Ini ada kata-kata yumkin. Yumkin ini merupakan lafat, ya, lafat yang menunjuk atau yang mewakili kualitas nisbah. Nah, yumkin ini disebut dengan jihatul qadhiyah. Nah, qadhiyah yang disertai dengan jihatul qadhiyah ini disebut dengan qadhiyah muwajjahah. Jadi Zaidun yumkinu ayyakuna aliman ini disebut dengan qadhiyah muwajjahah. Wahiyah dan adapun muwajjahah ini adalah pembagian qadhiyah muwajjahah. Imma daruriyatun ada kalanya ialah daruriyah. Daruriyah ini adalah niscaya, harus ya. Contohnya nahu kullu insanin hayawanun bid darurah. Adapun setiap manusia hayawanun ialah makhluk hidup bil darurati dengan niscaya, secara niscaya. Secara niscaya itu artinya harus ya.
Ini disebut dengan qadhiyah muwajjahah. Kenapa? Karena ada jihatul qadhiyahnya, yaitu ada kata bid-darurah. Ini bid-darurah ini menunjuk kepada salah satu kualitas nisbah atau kaifiyatun nisbah. Apa kaifiyatun nisbah yang ditunjuk oleh ad-darurah? Yaitu wajib. Ya, jadi wajib. Au daimatun atau daimah selamanya. Daimah ini artinya selamanya. Nahu contohnya kullu insanin hayawanun daiman. Adapun setiap manusia adalah makhluk hidup daiman selamanya. Ini daiman ini disebut dengan jihatul qadhiyah. Nah, kemudian karena qadhiyah ini disertai dengan jihatul qadhiyah yaitu daiman, maka qadhiyah ini disebut dengan qadhiyah muwajjahah. Nah, daiman ya, ini menunjuk kepada salah satu kaifiyatun nisbah. Aula wala atau la daruriyah wala daimah. Ini maksudnya ya. Aula wala ini artinya la daruriyah wala daimah. Wa tata'addadul qadaya dan beragam atau banyak al qadaya apa proposisi bihasabi dzalika dengan berdasarkan muwajjahah atau berdasarkan jihatul qadiyah bihasabi dzalika dengan berdasarkan jihatul qadiyah wahasaraha dan membatasi ha terhadap al-qadaya al-mutakhirun siapa ulama mutakhirun fi salasa asyarata qadiyatan di dalam 13 proposisi tarji'u yang kembali apa salasa asyarata qadiyah ila arba'ati aksamin pada empat bagian pada empat bagian. Al-awwalu adapun yang pertama ad-daruriyatul khamsu ialah ad-daruriyat al-khams yaitu keniscayaan atau niscaya yang lima. Apa itu ad-daruriyatul mutlaqah? Al-awwalu adapun yang pertama ad-daruriyatul khamsu ya. Niscaya yang lima, daruri yang lima. Apa itu? Ad-daruriyatul mutlaqatu wal masyrutatul ammatu wal masyrutatul khassatu wal waqtiyatu wal muntasyiratu. Ini saya tidak akan menjelaskan secara rinci ya karena ini butuh pembahasan khusus. Saya hanya akan membaca saja. Asani adapun yang kedua ad-dawaimus salasatu yaitu daimah yang tiga selamanya yang tiga apa itu ad-daimatul mutlaqatu wal urfiyatul ammatu wal urfiyatul khassatu as-salisu adapun yang ketiga al-mumkinatani dua yang mungkin apa itu al-mumkinatul ammah yaitu mungkin yang umum wal mumkinatul khassatu dan mungkin yang khas atau al-imkanul am dan al-imkanul khas. Ar-rabi'u adapun yang keempat al-mutlaqatus salasu yaitu al-mutlaq yang tiga. Apa itu al-mutlaqatul ammatu wal wujudiyatul la daimatu wal wujudiyatul la daruriyatu. Ini adalah 13 proposisi qadhiyah muwajjahah. Wa bayanu hadhil qadaya dan adapun penjelasan proposisi-proposisi ini ma'amsilatiha beserta contoh-contohnya hadhil qadaya wa tam yizubasitiha dan membedakan sederhana yang sederhana hadhil qadaya mim murakkabiha dari tersusunnya hadhil qadaya mazkurun ialah disebutkan fil mutawwalati di dalam kitab Babon yang penjelasannya itu panjang lebar. Jadi butuh pembahasan khusus terkait masalah qadhiyah muwajjahah ini karena qadhiyah muwajjahah pembahasannya panjang dan memang pembahasan yang paling sulit di dalam babul qadhaya adalah pembahasan terkait qadhiyah muwajjahah. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.